Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 2A PGSD mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis wacana. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Alida Zia Fatimah dengan NIM 2100584, yang kedua Anissa Nafira dengan NIM 2108130, yang ketiga Nadia Merismanhami dengan NIM 210073, dan yang keempat Widya Syafakilah dengan NIM 2100236. Jenis-jenis wacana terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah wacana berdasarkan cara dan tujuan. Yang kedua, wacana berdasarkan media penyampaiannya. Dan yang ketiga adalah wacana berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya. Nama saya Widya Syafakilah dengan NIM 2100236 akan memaparkan materi mengenai wacana berdasarkan cara dan tujuan pemaparannya. Wacana berdasarkan cara dan tujuan pemaparannya terbagi menjadi 5 jenis wacana. Di antaranya yang pertama yaitu wacana deskripsi. Wacana deskripsi ialah wacana yang melukiskan atau memvisualkan suatu objek secara mendetail atau terperinci dari berbagai segi, sehingga objek tersebut dapat dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Atau wacana deskripsi adalah wacana yang mengemukakan representasi atau gambaran tentang sesuatu atau seseorang yang ditampilkan secara rinci. Dalam bahasa Indonesia, deskripsi disebut juga pemerian. Wacana deskripsi merupakan wacana hasil pengamatan tentang objek yang diamati. Oleh karena itu, wacana deskripsi akan berusaha menyajikan suatu objek sedemikian rupa sehingga objek itu seolah-olah berada di depan mata pembaca dan seakan-akan para pembaca melihat sendiri objek tersebut. Deskripsi memberi suatu citra mental mengenai sesuatu hal yang dialami, misalnya pemandangan, orang, atau sensasi tertentu. Lalu, jenis wacana yang kedua ada wacana narasi. Wacana narasi berupaya memberikan urutan kronologis dengan menyampaikan arti sebuah rangkaian kejadian dan upaya pembaca dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut. Jadi, wacana narasi merupakan wacana yang didasarkan pada urutan-urutan suatu kejadian atau peristiwa, yang penyusunan wacana tersebut sangat terkait erat dengan rangkaian peristiwa. Wacana narasi dapat bersumber dari fakta-fakta yang benar, namun dapat juga bersumber dari hasil imajinasi ataupun hayalan. Contoh wacana yang bersumber pada fakta adalah contoh autobiografi, karena bersumber dari fakta yang benar. Sedangkan wacana yang bersumber dari hasil imajinasi diantaranya adalah novel, cerpen, roman, hikayat, dan sebagainya. Unsur yang penting dari sebuah wacana narasi adalah kejadian, tokoh, konflik, alur atau plot, serta latar. Dan jenis wacana selanjutnya adalah wacana persuasi. Wacana ini mengarah pada rayuan, ajakan, himbauan, atau harapan karena untuk mempengaruhi sikap dan pendapat dari pembaca tentang sesuatu hal yang disampaikan oleh penulis. Jadi, wacana persuasi mengandung ajakan atau imbauan agar pembaca atau pendengar mau menerima dan mengikuti pendapat penulis atau pembicara. Dalam wacana persuasi, harus terdapat alasan dan bukti, lalu terdapat unsur imbauan, ajakan, atau bujukan. Kemudian, di dalam wacana persuasi tidak ada pertentangan ataupun konflik. Baik, selanjutnya saya Nadia Merismanhami dengan NIM 2100073 akan melanjutkan
pemaparan materi mengenai macam-macam wacana berdasarkan cara dan tujuan pemaparannya. Baik, wacana yang selanjutnya yaitu ada wacana argumentasi dan wacana eksposisi. Wacana argumentasi yaitu ragam wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap kebenaran ide atau gagasan. Wacana ini juga bertujuan untuk mempengaruhi, mengubah pendapat, sikap atau tingkah laku, bahkan untuk menggoyahkan keyakinan pembaca atau keseluruhan pendengarnya. Selanjutnya yaitu ada wacana eksposisi. Wacana eksposisi yaitu wacana yang dirancang untuk menerangkan, memaparkan, dan menyampaikan sesuatu hal yang bertujuan memperluas, menambah pengetahuan, pandangan pembaca, serta tingkat kepahaman akan sesuatu itu supaya lebih jelas dan lebih mendalam. Tujuannya yaitu memberitahukan informasi sesuatu tanpa bermaksud merubah pikiran, perasaan, serta sikap pembaca karena yang disampaikan oleh penulis hanya memperjelas maksud yang disampaikan. Sekian mengenai wacana berdasarkan cara dan tujuan pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nisa Nafira dengan NIM 2108130 akan melanjutkan materi mengenai wacana berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya. Yang pertama ada wacana monolog. Wacana monolog merupakan wacana yang disampaikan oleh seorang diri tanpa melibatkan orang lain atau komunikasinya searah. Penuturannya pun memiliki sifat satu arah dan tanpa memihak penutur. Beberapa contoh wacana monolog diantaranya itu pidato, puisi, pembaca berita, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada wacana polilog. Wacana polilog merupakan percakapan yang melibatkan partisipan pembicaraan lebih dari 2 orang penutur dan semuanya berinteraksi secara aktif. Umumnya jenis wacana polilog ini memakai topik pembahasan yang luas. Lalu yang ketiga ada wacana dialog. Wacana dialog merupakan percakapan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara lisan maupun tulisan. Wacana dialog ini didefinisikan sebagai komunikasi timbal balik. Dharma pada 2014 memaparkan bahwa wacana dialog ialah wacana yang dibuat oleh pembicaraan di dalam telepon, mewawancarai, dalam drama, dan lain sebagainya. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alida Zia Fatimah dengan NIM 2100584. Di sini saya akan menjelaskan wacana menurut media yang digunakan. Wacana menurut media yang digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan wacana diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah wacana tertulis, yaitu wacana yang berupa rangkaian kalimat yang disampaikan dengan menggunakan ragam bahasa tulis atau melalui media tulis. Hingga saat ini, tulisan merupakan media yang sangat efektif dan efisien dalam memberikan berbagai gagasan, wawasan, ilmu pengetahuan, atau sesuatu lainnya yang mewakilkan kreativitas seseorang. Lalu yang kedua ada wacana lisan. Wacana ini disampaikan dengan bahasa lisan lewat media lisan atau secara langsung. Dalam penyampaiannya dibandingkan dengan wacana tulisan, wacana lisan jauh lebih pendek. Selain itu, penyampaian wacana lisan mesti menggunakan gestur tubuh yang sesuai agar menjelaskan konteks yang sedang disampaikan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.